tanggal 5 November 2024 akan ada pemilu presiden di Amerika. Mungkin kalian penasaran, apa sih hubungannya pemilu Amerika sama trading? Ternyata pemilu di sini nggak cuma soal politik aja, tapi juga bikin pasar global gitu bergerak. Kita akan bahas gimana pemilu ini bakalan berpengaruh di market dan aset apa yang perlu dipantau kalau mau trading saat pemilu tersebut. Kita masuk ke chapter yang pertama. Mengapa pemilu Amerika Serikat 2024 mempengaruhi pasar? Pemilu Presiden Amerika Serikat di sini punya pengaruh besar karena Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kebijakan presiden terpilih akan mempengaruhi perdagangan global, suku bunga, sampai regulasi energi. Itu semuanya bakalan berpengaruh di sana. Hal ini membuat pasar jadi sangat-sangat volatil karena ketidakpastian kebijakan tersebut. Oke, kebijakannya apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, kebijakan perdagangan global. Misalkan Kamala Harris akan membawa kebijakan perdagangan lebih stabil, sedangkan Donald Trump lebih pro ke kebijakan proteksionis yang bikin pasar global malah nggak pasti. Nah, kemudian yang kedua ada namanya volatilitas aset safe haven. Jadi safe haven di sini seperti apa? Emas itu biasanya incaran para investor ketika market sedang tidak pasti. Karena investor cari aman. Kita contohkan di pemilu-pemilu sebelumnya. 8 November 2016. Ada pergerakan naik secara drastis, kemudian di-dropin secara drastis. Jadi sangat-sangat volatile. Ini saya lihatnya di daily loh ini. Kita lihat satu hari bergerak di 394 pips. 394 pips dalam satu hari gara-gara pemilu kemarin. Kita contohkan lagi pemilu selanjutnya 3 November 2020. Ini pergerakan lumayan dari sini ke sini, ada di 140 pip per hari. Tetapi lihat pergerakannya naik turun naik turun naik turun. Ini kita lihat di candle di daily. Jadi pergerakannya sangat signifikan ketika pemilu. Berarti kita masuk ke chapter yang 2. Aset apa yang perlu kita pantau? Ketika presiden tersebut terpilih, pasti dolar mengikuti. Contoh, jika Donald Trump menang, US dollar bakalan mengalami volatilitas yang jauh lebih besar. Pair-pair yang wajib dipantau menurut saya adalah di Euro USD, GBP USD, kemudian USD JPY, AUD USD, sama kalau mau ditambahkan di DXY. Itu lumayan bagus. Tetapi ada beberapa pair yang saya suka ketika pemilu, yaitu yang pertama adalah emas. Emas di sini itu keren karena kalau US dollar melemah, emas di sini bakalan akan ada kenaikan. Simpelnya seperti itu. Kemarin kita udah bahas namanya XAG USD atau silver. Jadi ada rasio emas dan perak. Jadi emas ini terlalu mahal atau terlalu murah, kalian bisa cek dengan rasionya. Bisa dicek di sebelah sini. Yang kedua ada minyak atau US oil. Ini agak menarik juga. Jika Trump menang dan mendukung energi fosil, harga minyak itu mungkin bisa naik drastis. Untuk untuk minyak, kalian bisa pakai pair di US oil, UK oil juga bisa, atau di SNG USD. Itu juga boleh. Kemudian yang terakhir itu di indeks, yaitu S&P 500, Nasdaq, dan US30. Karena ketika pemilu keluar, itu biasanya berpengaruh juga di pair-pair tersebut. Nah, kita masuk ke chapter yang 3, apa yang dilakukan para trader. Yang pertama adalah pantau beritanya dan kebijakan secara cermat. Kita juga biasanya update untuk berita-berita ketika live trading, jadi jangan lupa ikut live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam, karena kebijakan presiden terpilih di sini bisa langsung mempengaruhi market secara drastis. Nah, ketika kalian udah trading, kemudian mau keluar tuh pemilu tanggal 5 November, pastiin, oh ini resiko saya terlalu besar nih. Saya nggak pakai 1% resiko, di close aja, karena kemungkinan, ingat tahun kemarin sampai naik di 390 pips, itu bakalan margin call kalian. Jadi pastiin trading itu yang aman-aman aja. Kalau emang resikonya terlalu besar, cut dulu aja, selesai pemilu baru entry lagi. Yang ketiga, misalkan kalian udah profit tuh, udah jalan profitnya, ada dua cara. Yang pertama, taruh SL di BEP. Jadi contoh kalian udah entry di sini, entry, ini SL-nya di sini. Nah, harga udah jalan nih. Nah, sebentar lagi ada pemilu keluar tanggal 5 November. Kalian bisa geser SL ini di area entry di sini, SL. Jadi digeser, bisa. Kemudian yang kedua caranya namanya SL plus, atau kalian pakai satu lot tuh, di close separuh. Jadi di close 0,5 dan 0,5 sisanya
ditaruh di SL to BEP. Kalian bisa cek videonya di sebelah sini juga. Kemudian yang keempat, SL dan TP harus terukur, jadi jangan ngawur. Kalau saya rugi, saya bakal rugi segini, kalau untung, saya bakal untung segini, itu terukur. Kalau bisa resiko itu di bawah 1%, itu bagus, karena kita bisa tradingnya jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah pilih waktu trading yang bijak. Kalau memang tidak cocok waktu news di sini, berhenti dulu. Kita harus mempertimbangkan kapan kita waktu bukanya, kapan kita waktu tutupnya, dan lain-lain. Yang nomor 6 adalah diversifikasi portofolio. Menurut saya, fokus pada satu aset itu bagus. Tetapi sebenarnya ketika kita trading di beberapa pair itu agak menarik. Contoh saya trading di XAU, AUD sama USDJPY ada entrian semua. Jadi resikonya nanti kepecah. Yang ini naik, ini bisa turun, ini bisa naik. Kalau di total, masih untung semua. Itu namanya diversifikasi. Nggak hanya satu. Contoh kita masuk di buy di XAU, rugi ya rugi, untung ya untung. Nanti kalau di total biasanya bisa mengurangi resiko di situ. Kemudian kita masuk ke chapter yang keempat, strategi yang efektif. Nah, ini menurut saya agak menarik karena cara yang pertama itu buy the dip namanya. Contoh nih, S&P 500, Nasdaq, US30 itu lagi drop benar-benar, lagi turun banget ketika election atau ketika pemilu, turun banget. Berarti ini indikasi apa? Murah ini. Karena fundamental jangka panjangnya masih naik. Makanya itu saatnya kita buy the dip atau beli saat junam di bawah. Kemudian yang kedua ada namanya trend following. Sebenarnya untuk trend following di sini ini yang biasanya kita lakukan. Jadi contoh trennya sedang naik. Nah, kemudian kita bisa buy posisi di sini. Ini entry. Misalkan harga sedang koreksi, kemudian ekspektasinya kita naik lebih tinggi, kita bisa entry SL di sini. Jadi ngikuti tren saja nggak masalah. Kemudian yang ketiga ada namanya breakout trading. Breakout trading di sini menarik karena sebelum news biasanya ada namanya konsolidasi, karena orang-orang itu menunggu hasil pemilu. Setelah hasil pemilu itu keluar, langsunglah terjadi breakout yang signifikan, entah itu break naik atau break turun, yang penting signifikan banget. Biasanya ini yang dinamakan strategi breakout trading. Jadi kita menunggu area konsolidasi kebentuk. Jadi naik konsolidasi, area konsolidasi kebentuk, kemudian kita kasih support dan resisten, kita tinggal pasang buy stop, saya BS ya, buy stop dan sell stop. Dan SS kita pasang pending order di sini, pending order di sini, yang mana yang mau kesentuh terserah. Katakanlah buy stop yang tersentuh, ya sudah. Nanti setelah itu di TP. Ini juga kita sudah bahas di sebelah sini. Saya contohkan di XAU USD. Oke, kita lihat di M5 ada penurunan, kemudian lihat ada area konsolidasi di sini atau sideways. Nah, kita tinggal kasih kotak area support dan resisten. Kita tinggal pending order sell di sini, namanya sell stop, dan kita tinggal buy stop di sini. Oke, sell stop, buy stop, biarin harga itu ngebreak. Setelah ngebreak, push turun, baru close posisi. Jadi close posisi bisa manual atau cari support resisten yang paling terdekat, yaitu di sini. Ada area support dan resisten di sini. Boom, nih, support resisten di situ. Kemudian kalau di atas tetap pakai support resisten juga, bisa di sini berarti untuk TP-nya. Ini TP-nya di sini. Lumayan, kita bisa dapat lumayan pergerakan yang signifikan. Jadi bisa pakai breakout trading, bisa pakai trend following kalau jangka panjangnya. Oke, see you next video. Bye bye.